korban ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah ringankan semuanya ya guys. Hey, sebentar lagi mau Ramadan cuy. Siap Mbak Fian ya. Oke. Nah yang tadi nanya, tanya lagi aja karena tadi aku nggak kebaca ya pertanyaannya ya. Siap. Dah, aku udah ready nih. Udah ready, udah ready. Oke, dah kita mulai boleh? Oke, nah dah kita mulai ya. Ustazah, toko sembako saya sepi. Apa yang mesti kita lakukan? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dagang itu memang kayak iman. Naik dan turun ya. Al iman ya yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Berdagang juga seperti itu guys. Kadang naik, kadang turun ya. Nah, cuman persoalannya adalah saat sebelum kita masuk ke amalan, saat dagangannya lagi naik tuh, nah kita hati-hati dengan uang ya. Jangan boros-boros supaya saat dia turun kita tidak terlalu tertekan. Nah itu prinsip yang pertama, karena kalau dagang itu memang nggak boleh baper. Kemudian yang kedua adalah coba diperbaiki amalannya, karena dagang itu sangat identik dengan keimanan. Karena begini, yang menggerakkan hati orang untuk belanja ke tempat kita itu adalah Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka supaya orang itu tergerak hatinya, maka kita dekati Allah. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mendekati Allah? Ya, lakukan amalan yang Allah sukai supaya Allah mau nih menggerakkan orang untuk masuk ke kedai kita. Nah, caranya gimana nih? Ya, baca Al-Waqiah setiap habis subuh, ya, kemudian jangan lupa sholat duha, kemudian jangan lupa sedekah subuhnya walaupun sedikit. Nah, kemudian perbanyak bersolawat. Nah, tujuannya supaya Allah menggerakkan hati mereka untuk mau belanja di tempat kita. Persoalannya kalau pedagang jauh dari Allah, pertama Allah tidak menggerakkan hati orang lain. Yang kedua, kalaupun Allah gerakkan itu nanti akan jadi tidak berkah rezekinya. Oke? Ustazah, kenapa semakin dekat dengan Allah semakin banyak ujian? Nah, kita ulang lagi penjelasannya. Statement seperti ini benar tapi tidak boleh diungkapkan. Karena begini Mbak, coba kita ungkapkan kepada suami kita, "Bang, makin dekat dengan Abang makin susah hidupku." Nah, sekarang kita ngomong dengan Allah nih ya. Nah, jadi kok aku makin dekat dengan kamu Bang makin susah hidupku. Nah kan begitu ya. Jadi benar tetapi tidak bisa diucapkan. Karena begini saya jelaskan sebentar ya. Bahwa cara Allah mencintai itu beda dengan cara manusia mencintai. Kalau manusia mencintai manusia yang lain, nah jadi kalau manusia mencintai manusia itu dengan cara memberi. Tapi kalau Allah mencintai manusia dengan cara menguji. Kenapa? Karena semakin Allah uji, semakin kita dapat untung. Untungnya gimana? Nah, mindset kita terhadap ujian itu adalah pertama, kita perlu ujian supaya apa? Supaya kita itu makin kuat. Kan saya bilang kayak tadi malam, apa jadinya kita kalau hidup nggak pernah diuji. Nggak semua orang suka, semua orang ngefans, semua orang sayang, semua orang tidak pernah ada yang menceritakan, itu justru kita akan jadi lemah. Apa jadinya kita kalau nggak pernah digosipin, nggak pernah dihujat, nggak pernah difitnah, nggak pernah punya masalah dengan orang. Mental kita akan lemah guys. Padahal ujian, kezoliman orang itu kita lakukan, kita dapatkan untuk mental kita menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, kalau ada ujian itu kalau kita sabar, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. So, kita perlu ujian ya, kita perlu ujian. Jadi berbaik sangka yuk dengan ujian. Kalau sedekah subuh bisa dikasih anak uang jajan sekolah, bisa banget ya guys. Ustazah, anak saya dagang kadang jual belinya 15 dan 20 paling tinggi 60. Maksudnya pertanyaannya apa? Oke, nah Bang aku kasih tahu satu teori dagang. Jadi begini, "Ana inda dzanni abdi", saya berada dalam prasangka hamba saya, gitu. Jadi teman-teman dalam pikiran tidak boleh membatasi pembeli gitu. Palingan hari ini 20 doang, itu nggak boleh. Nanti akan attract, energinya akan terjadi. Karena kita berada dalam prasangka hamba kita. Allah berada dalam prasangka kita. Kalau aku hari ini terjual 60 udahlah. Nah itu nggak boleh. Biasanya ada beberapa tuh kesalahan para pedagang ya. Pertama kalau hari ini udah 60 udahlah aku udah tenang. Tuh
itu nggak boleh. Yang kedua misalnya 60 nih standarnya. Kalau hari ini kayaknya 20 nih karena hujan gitu. Nah itu nggak boleh juga kalau kita dagang ya. Atau, misalnya, oke, nah gitu ya, atau misalnya, sebentar ya teman-teman ya, oke. Oke ya, oke. Atau misalnya kita bilang, "Oh sekarang nih, lagi musim susah nih," ya, atau kita bilang, "Orang uang lagi susah, jadi orang tidak mau untuk, belanja nih ke tempat kita." Nah, pikiran-pikiran seperti itu dihilangkan. Jangan memberikan batas, pada barang yang terjual, jangan punya pikiran orang hidup lagi susah. Pikiran dunia ini baik-baik aja, ekonomi baik-baik aja sehingga orang tetap belanja di tempat kita. Ingat prasangka kita itulah cara Allah untuk mengerjakannya. Ustazah, apa boleh kalau sholat isya bisa dikodo habis sholat subuh? Nggak boleh. Ustazah, oke, Ustazah kalau ibu meninggal dulu apa dapat ahli bagi waris juga? Ibu kalau meninggal duluan apa dapat bagi waris juga? Jawabannya tentu dapat ya. Ustazah, puasa kodo tapi nggak pakai wajib nggak masalah, nggak pakai niat wajib nggak masalah ya. Za minta doanya untuk bapak saya yang baru operasi. Kita doakan semoga Allah sehatkan ya. Jadi intinya kita harus diam menerima ya Zah. Tidak. Tidak boleh dibatasi. Harus punya pikiran bahwa penjualan banyak. Orang baik-baik saja. Jadi orang mau beli di tempat saya. Jadi hari ini nggak terjual 60 lebih gitu. Harus pasang positive thinking kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah batasi orang untuk belanja ke tempat kita. Dalam pikiran kita gitu loh. Bukan nerima, harus berjuang, harus bekerja. Gimana caranya supaya orang banyak belanja di tempat kita. Tapi angkanya nggak boleh dibatasi. Jumlahnya jangan dibatasi di kepala kita gitu. Harus kita lepaskan lebih banyak gitu loh. Kira-kira paham nggak? Supaya prasangka kita baik, nasib kita baik ya. Ustazah, anak saya itu susah banget disuruh sholat, tiap sholat pasti diingatkan. Masih mending harus diingatkan dulu baru sholat daripada udah diingatkan tapi nggak sholat-sholat juga. Iya, jadi dia tidak boleh dikasih batas. Aku tuh biasanya orang yang belanja ke tempatku 80 loh. Nah itu jangan guys. Jadi teman-teman harus pasang pikiran banyak kayak gitu loh guys. 200, 1000 kayak gitu. Nah jadi supaya kita, apa namanya, supaya kita bisa lebih bagus ya prasangka kita bagus gitu. Contoh, aku kan jualan online ya. Nah aku nggak pernah berpikir, oh ini lagi musim-musim anak sekolah, uang ibu-ibunya dipakai untuk anak. Nggak pernah. Teman-temanku gitu semua. Nel, 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 kita ini pasti bakal turun. Kenapa? Karena anak-anak lagi pada sekolah, ibu orang-orang uangnya semuanya ke sekolah anak. Itulah yang menyebabkan nggak berkembang gitu loh guys. Kita harus berpikir bahwa customer kita, pelanggan kita punya banyak uang, nggak ngaruh bagaimana situasi ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang itulah yang membatasi kita ya. Oke, oke. Oke gitu ya, oke. Ustazah, bagaimana hukumnya jika suami memberi uang kepada adiknya tanpa sepengetahuan istri? Sebenarnya Mbak, istri itu dinafkahi sandang, pangan, dan papan ya. Istri itu mesti dinafkahi sandang, pangan, dan papan. Seketika dia udah dinafkahi, maka uang yang ada pada suami itu menjadi hak suami. Nah, jika itu pada prinsipnya, cuman secara filosofis uang laki-laki itu adalah uang wanita. Suatu ketika seorang sahabat wanita bertanya kepada baginda Nabi ya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Suamiku itu kalau dapat harta rampasan perang dia nomor satu paling banyak. Dia bisa jadi imam, berhak untuk azan, softnya paling depan. Sementara kami perempuan di rumah aja, ya nggak harus bekerja, nggak ngapa-ngapain. Kenapa laki-laki itu, dia, seperti itu dan perempuan seperti ini kayak gitu. Nah apa kata Rasulullah, semua yang mereka dapatkan di luar menjadi milik ibu walaupun ibu tidak bekerja. Nah
Artinya apa? Artinya itu adalah bagian dari ini ya teman-teman ya, bagian dari filosofis. Cuman pada dasarnya ketika dia sudah, ketika dia sudah, menafkahi sandang pangan papan sebenarnya dia mau sedekah nggak masalah ya. Ustazah, ibu meninggal, adik meninggal, ketemu nggak di alam sana? Kalau alam arwah kita nggak tahu, cuman di surga ketemu ya. Di padang mahsyar ketemu, kalau di alam arwah nggak ketemu, nggak tahu ya. Ustazah, kalau uang takziah diinfakkan sebagian ke masjid atas nama orang yang meninggal, bisakah? Gitu. Jawabannya adalah, eee, oke ya, eee jawabannya adalah, bentar ya, boleh ya. Sudah 2 tahun anak usia oke, udah 2 tahun anak usia 17 ya, kena saraf, otaknya rusak, nggak sadar seperti bayi lagi, doanya gimana? Lakukan sholat sunat hajat ya, sengaja aku sholat sunat hajat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, oke. Sengaja aku sholat sunat hajat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, itu teman-teman baca, teman-teman lakukan tujuannya apa? Tujuannya adalah, supaya diterima doa-doanya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, bagaimana jika kakak sudah bertahun-tahun tidak memberitahukan adik-adik yang lain jatah tanah bapak saya di kantor? Itu bisa dituntut secara perdata. Tanah itu nggak bakal bisa diapa-apakan kalau nggak ada tanda tangan mbak sebagai ahli waris untuk menjualnya. Nggak perlu terlalu gusar, nggak perlu terlalu khawatir ya. Tanya saja kepada dia, kalau nggak juga dia nggak akan bisa jual tanpa tanda tangan dari ahli waris lainnya ya. Oke, nah ya gitu ya teman-teman ya, sehat selalu semua teman-teman. Ya, tanah 1000 meter, surat dia yang pegang. Waktu itu saya dan mama saya pas dapat surat, mau surat dia yang pegang, mau malaikat Jibril pun yang pegang. Kalau dia mau jual harus ada tanda tangan ahli waris. Nggak usah khawatir dengan warisan itu, perdata dan hukum kita juga jelas ya. Nah, kayak gitu ya guys, contoh. Orang tuaku misalnya pura-puranya nih meninggalkan rumah 8. Lalu kemudian 8 ini suratnya sama aku semuanya. Nanti aku nggak mau kasih kakak-kakakku lah, nggak bisa juga cuy. Itu nggak bisa aku jual kalau tanpa tanda tangan ahli waris. Di notaris nanti akan minta tanda tangan ahli waris. Jadi percuma ya. Oke, jadi nggak akan berhasil tuh usahanya untuk menguasai harta. Ustazah, membayar hutang puasa tanggal berapa? Dari sekarang boleh sampai mendekati Ramadan, sampai H-1 Ramadan ya. Oke gitu ya teman-teman ya, aman ya. Oke Ustazah, oke Cici sedang berobat bolak-balik KRS. Kita doakan semoga Allah sembuhkan ya Mbak. Oke gitu ya guys. Nah aman ya teman-teman semuanya. Ustazah, saudara seibu bisa dapat warisan? Bisa. Nanti tanya aja pembagiannya ke Baznas. Karena untuk warisan tidak bisa kita jawab pembagiannya. Karena sangat tergantung kepada jumlah dan personil keluarga. Kalau mertua yang perempuan masih ada tapi ribut masalah bagi-bagi warisan, gimana tuh Ustazah? Nggak boleh ya, itu masih menjadi hak istri sampai beliau meninggal dunia. Oke, siap Bu Iwi. Oke ya, aman ya guys. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Aman ya teman-teman semuanya? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Anak satu pertama sudah mendapat hibah. Apakah nanti masih dapat warisan? Oh jelas, hibah dan warisan itu berbeda. Dia dapat hibah, kalau orang tuanya meninggal dia tetap dapat warisan dong. Beda-beda ya. Hibah itu pembagian saat orang tua hidup. Warisan itu pembagian saat orang tua yang meninggal. Barang yang sudah dihibahkan tidak bisa diwariskan. Tapi orang yang sudah dihibahkan tetap mendapatkan warisan. Ustazah, apa tuh? Aman ya? Oke, Ustazah,
Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, ya, qobliyah zuhur itu 4 rakaat bisa, 2 rakaat juga bisa. Kalau mau 4-4 boleh ya teman-teman ya, kalau mau 4 boleh, 1 kali salam. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Kalau mau dua-dua bisa ya. Ustazah, anak di luar nikah dapat warisan nggak? Anak di luar nikah dapat warisan nggak? Kalau dalam hukum perdata itu dapat. Tapi di luar nikahnya siri atau zina. Kalau siri itu dapat. Kalau zina itu nggak dapat dalam hukum Islam. Tapi kalau hukum perdata negara, kalau tidak siri, walaupun dia zina, walaupun dia siri itu tetap dapat hak ya. Jadi hukum Islam dengan hukum negara itu berbeda. Tergantung nanti ngurusnya di mana ya. Ustazah, sholat sunat aku ulangi pelan-pelan ya. Anak misalnya nih Mbak suami istri. Anda suaminya selingkuh. Apakah anaknya itu dapat warisan? Tergantung. Kalau anak itu hasil zina tidak dapat warisan. Kalau anak itu hasil nikah siri dapat warisan. Itu dalam agama. Tapi kalau dalam negara mau dia hasil perselingkuhan zina atau nikah siri, dia tetap dapat dalam hukum negara ya. Kalau dalam hukum agama, anak hasil perselingkuhan berarti zina, tidak dapat hak. Tapi anak hasil nikah siri dapat hak. Kalau dalam negara dua-duanya dapat ya. Ustazah, hutang dihitung pakai emas boleh tidak? Nggak boleh. Ya, hutang emas bayar emas, tapi kalau hutang uang bayar uang. Jangan hutangnya uang lalu dikonversi ke emas, nggak boleh ya. Ustazah, gitu ya. Kalau ke Rohul aku belum bisa sepertinya dengan jarak perjalanan yang cukup tinggi ya teman-teman, karena aku harus live juga kan. Nah, Ustazah, oke, semoga next time bisa ya. Ustazah, kalau anak angkat dapat warisan nggak? Kalau tidak dapat ya, dia cuma dapat asobah. Oke, hutang emas bayar uang boleh, boleh, tapi seharga emas. Contoh misalnya, aku hutang emas 1 gram 10 tahun yang lalu 200.000 harga 1 gram. Sekarang aku mau bayar hutang yang 1 gram itu, tapi pakai uang boleh, tapi senilai harga emas yang sekarang. Misalnya 1 gram sekarang 2 juta ya aku bayarnya 2 juta. Ustazah, sujud terakhir boleh baca doa minta jodoh, bisa nggak jadi masalah. Doa-doa yang mustajab yang itu yang pertama saat hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat banyak berdoa insya Allah mustajab. Yang kedua saat petir berbunyi. Jadi saat petir berbunyi itu insya Allah mustajab. Kemudian saat petir bunyi, kemudian saat sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kemudian yang keempat saat kita dalam kondisi hujan lebat dalam sepertiga malam ya. Oke, aman ya. Ustazah, adakah sholat sunat Lailatul Qadar? Nggak ada. Ustazah, doa buat ahli kubur ya banyak banget. Ya, ahli kubur itu banyak. Tuh aku buat video hari ini tentang apa yang bisa kita lakukan untuk ahli kubur. Ya, kita doakan untuk dia, kita baca Quran dan kita doakan untuk lapangan kuburnya, ringan siksanya dan seterusnya gitu kan. Kemudian kita kirimkan Al-Quran, Al-Fatihah, kita kirimkan sholawat ya. Sedekah kita doakan atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya, bisa badal haji, badal umroh, kurban atas nama dia. Banyak banget lah yang untuk orang tua meninggal tuh banyak ya. Saya penghasilan sudah dizakatin tiap bulan dari kantor. Kalau ada tabungan dari penghasilan itu wajib dizakatkan nggak? Tentu iya. Yang pertama zakat penghasilan, yang kedua zakat tabungan. Dengan syarat tabungannya sudah setara dengan 85 gram emas. 1 gram emas 2 juta kali 85. Berapa rupiah dia? 170-an juta. Ya, selagi di atas itu kena lagi zakat tabungan. Umat Islam nggak boleh nabung selagi masih ada orang miskin. Masalahnya kita pengen nabung guys, kita juga pengen nabung. Silahkan nabung tapi bersihkan tabungan itu dengan zakat, gitu filosofinya. Oke, Ustazah, biar anak di pondok cerdas dan mudah menghafal, ada doanya nggak? Ya, mau belajar aja, ngafal itu habis subuh dan ngulangnya habis maghrib. Orang tuanya doakan agar anaknya rajin ya guys. Ngafal itu nggak harus cepat, yang penting nggak boleh berhenti.
ya, yang penting nggak boleh berhenti. Walaupun pada akhirnya dia nggak hafal-hafal, yang penting dia udah ada usaha. Karena prinsip dari belajar itu bukan hasilnya, tetapi usahanya. Innallaha yuhibbul ikhtiyar walal hasil. Allah itu akan melihat usahanya, bukan sekedar hasil, ya. Ngafal sulit nggak apa-apa kok. Aku tipe orang yang sulit belajar, sulit menghafal. Cuma aku karena lemah menghafal pada masanya dan sulit belajar pada masanya, maka aku lebih menambah pada durasi belajar. Temanku belajar 1 jam udah pinter, aku butuh waktu 2 jam untuk pinter kayak gitu. Ya misalnya ngafal Quran, temanku butuh waktu 2 tahun, ya aku butuh waktu 5 tahun. Atau pada masanya 4 tahun ya, 4 tahun. Gak apa-apa, yang penting jangan tinggal. Nah, bahayanya orang cepat menghafal itu justru nggak bagus guys, kurang bagus. Dia meremehkan hafalannya, entar juga bisa diulang lagi, entar juga bisa diingat lagi. Sementara orang-orang kayak aku takut sekali kehilangan hafalan sehingga aku mengulang terus. Karena kalau udah lupa aku susah mengingatnya lagi. Belajar itu nggak harus mudah, sulit nggak apa-apa. Karena menurut Imam Syafi'i belajar itu tulul waktu panjang. Sekelas Imam Syafi'i saja hafal Quran di usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun, hafal 30.000 hadis di usia 50 tahun. Imam Syafi'i pun pernah bertanya kepada gurunya, "Ya wake sakautu suka su'al hibzi fa arsadani bi anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil asi." Aku sulit menghafal guru. Apa kata gurunya? Tarkil ma'asi, tinggalkan dosa. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan turun kepada orang yang berdosa. Maknanya apa? Imam Syafi'i saja sepintar itu masih merasakan sulit belajar. Apalagi kita-kita. Nah jadi nggak apa-apa. Belajar sulit itu wajar loh guys. Ya kalau belajar nggak sulit semua orang akan pinter. Akan mau. Jadi kalau kalau mau bagus memang harus rasakan betapa sulitnya belajar. Kan belajar itu tululuak ya. Waktunya sangat panjang. Ustazah, setiap saya sujud terasa seperti ada air yang keluar dari kemaluan. Nah, itu terasa atau beneran? Coba dicek ya. Nah, coba dicek. Kalau cuma rasa-rasa takutnya itu was-was dari setan ya. Ustazah, kalau bayar hutang puasa tapi lama bayarnya puasa sama bayar fidyah. Lama gimana Mbak Sobi ya? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini. Oke, gitu ya. Ustazah, suami diajak makmum ke musola, susah. Gimana rumah dekat musola? Ya, tugas kita bukan memberikan hidayah, tugas kita cuma mengingatkan saja, oke? Oke, Ustazah, besok kita puasa apa? Besok kita cuma puasa Senin dan Kamis. Seperti yang aku sampaikan, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Orang yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban berarti mengikuti sunnah. Cuman niatnya dikembalikan kepada niat-niat puasa sebelumnya. Entah niat Senin dan Kamis, entah niat Yaumul Bid dan seterusnya ya. Ustazah, penghasilan 15 juta sebulan apakah bayar zakat? Apakah bayar zakat tiap bulan? Ya dong. 15 juta keluarkan zakatnya 375.000 kasih ke fakir dan miskin. Ustazah, oke. Saya yakin Ustazah susah menghafal tapi banyak kelebihan di sisi lain. Aku susah belajar, tapi aku belajar terus sehingga lama-lama tajam juga. Ya, kayak gitu ya. Ustazah karena sekarang juga tetap belajar karena Imam Syafi'i pernah berkata, guru atau orang yang berilmu yang berhenti belajar haram mengajar. Jadi misalnya aku berhenti, aku nggak boleh lagi memberikan ilmu. Jadi legislasi dari Allahnya itu terputus, gitu lah guys. Ya, yang guru yang berhenti belajar haram mengajar karena masyarakat berkembang. Ya, problematika menjadi banyak. Sementara Al-Quran dan hadis itu aja. Maka harus bisa belajar mengambil makna yang ada di lapangan dan menarik hadis untuk menjawab problematika daripada umatnya. Nah, masalah tentu ya, contoh dulu orang kalau berzina hanya perlu
harus terkena 2 saksi perempuan, 1 saksi laki-laki baru dia dipidana. Sekarang orang berzina nggak ada saksi, saksinya CCTV. Bisakah CCTV dianggap sebagai saksi? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada dulu. Nggak ada dulu pada masa Nabi dan semuanya harus dipelajari. Oke, gitu ya. Nah, dulu orang kalau rujuk itu tahu masyarakat. Sekarang rujuk nggak ada yang tahu. Nah, cuman ada fakta dari anak itu jatuh nggak rujuknya? Karena rujuk harus pakai saksi, talak nggak harus pakai saksi kan. Jadi taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan ya. Hidup ini berkembang. Kalau kita berhenti belajar, kita jadi nggak bisa jawab apa-apa. Oke, wudu sering diulang sampai 2 kali, jangan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya, habis wudu, aduh kok kayaknya nggak sah ya, ulang lagi. Habis sholat, kok kayaknya nggak pakai tahiyat awal ya, ulang lagi. Ya, atau misalnya kita mau takbir, oh kok kayaknya takbirnya kurang mantap ini, ulang lagi. Atau Al-Fatihah, kok Al-Fatihahnya kayaknya nggak mantap ya, nah ulang lagi. Itu nggak boleh ya. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul dalam ibadah itu abaikan. Oke, itu adalah was-was dari setan. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Kalau gaji 11 juta, 200 juta kita sedekah berapa Zah? 200 juta segini. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, oke gitu ya. Kalau punya hutang puasa Ramadan yang tertinggal bertahun-tahun, apakah bayar fidyahnya juga berlipat? Kalau ingat jumlahnya, iya. Kalau ingat jumlahnya bisa dikodo. Sebagian mengatakan denda fidyah, sebagian mengatakan tidak. Tapi teman-teman tetap harus ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Kalau anak di luar nikah, lalu kemudian dia menikah, apa wajib pakai wali hakim? Iyalah, bapaknya nggak bisa jadi wali dia. Siap bagus, Mbak Vina ya. Ustazah, uang bunga bank dibelikan makanan kucing yang tidak bertuang, tuan bisa. Tapi teman-teman tetap kena dosa karena bunga itu ya. Nah, kalau teman-teman cuman menabung, itu bunganya hampir nggak ada karena kemakan inflasi dan pajak bulanan. Tapi kalau teman-teman deposito itu bunganya ada. Maka teman-teman yang ke deposito, pergilah teman-teman ke instrumen investasi lain yang halal dan kemudian bisa menghasilkan per bulannya seperti deposito ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, aman ya. Oke, Ustazah, berapa bayar fidyah kalau pakai beras ya, 1,4 kilogram beras. Sebagian ulama mengatakan 7 on. Kalau 7 on berarti 1 mud. Kalau 1,4 kilo berarti 2 mud. Nah, ini ulama berbeda pendapat 1 mud dan 2 mudnya. Yang sering aku sampaikan biasanya 2 mud yaitu 1,4 kilogram. Anak saya usia 10 tahun, puasanya batal. Apakah wajib bayar fidyah? Lah 10 tahun kok fidyah? Kodo aja, jangan fidyah. Kodo aja ya. Ustazah, oke, suami saya kerja di bank, apakah berdosa? Segera cari kerjaan baru yang lebih aman dan berkah ya. Persiapkan dari sekarang. Banyak kok teman-temanku ex bank yang akhirnya bisa selamat ya. Karena untuk di bank itu ketika dia ada di bagian kredit, marketing kredit, analisis kredit ya, kemudian debt collector, kolektor. Nah, itu pasti nggak boleh karena itu menolong orang untuk berhutang riba. Ya, ketika kita menolong orang untuk berhutang riba, kita terkena dalam satu dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita bertolong-menolong dalam keburukan. Tetapi kalau dia nggak ada hubungan dengan kredit seperti satpam, CS, seller, nah di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, kan nggak ada hubungan dengan kredit. Ada yang mengatakan nggak boleh karena tetap aja gajinya dari uang kredit, karena keuntungan bank itu dari bunga kredit gitu kan. Nah, terpecah pendapat. Nah, di antara dua pendapat ini aku nyaranin untuk segera cari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah. Kalau suami tidak sholat, apa harus ganti suami? Tergantung. Jika tidak sholatnya dia itu karena malas, tidak perlu ganti suami selagi Mbak nggak dilarang sholat. Ya, jangan-jangan di tangan Mbak dia bisa bertaubat, Mbak dapat pahala juga. Tapi kalau suaminya itu tidak sholat dan tidak mengakui sholat itu wajib.
Pokoknya dia itu bilang sholat tuh nggak penting, sholat itu jelek. Maka bahkan menurut Imam Hanafi itu orang sudah kafir. Menurut Imam Syafi'i itu orang sudah kafir. Maka dia boleh ditinggalkan. Tapi I think tidak lah ya. Banyak orang yang tidak sholat itu tetap mengakui sholat itu wajib. Cuman dia malas. Nah kalau dia malas dia masih fasik saja. Tapi kalau dia malas dan membantah perintah sholat dia kafir. Nah ini nih, tapi kebanyakan fasik. Nggak usah dicerai karena itu ya. Ustazah, kecuali kalau ada kesalahan dia yang bisa mengganggu ibadah kita. Contoh dia suruh kita buka aurat, dia larang kita sholat, atau ya kayak gitulah ya. Ustazah, zakat penghasilan boleh nggak dibelikan ke saudara? Boleh, dengan syarat dia fakir atau miskin. Fakir dia tidak bekerja, kemudian miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, Ustazah, gimana cara kalau kita udah perlu pinjaman dan hanya dari bank? Nggak usah, Mbak. Ya, dianggap perlu pinjaman haram itu kalau menyebabkan kematian. Kalau nggak mati, Mbak, karena itu bukan perlu ya. Oke, Ustaz, jadi darurat dalam agama Islam itu kalau mati, guys. Contoh kita di hutan, nggak boleh langsung makan babi, guys. Nggak boleh langsung makan ular, guys. Makan dulu daun-daunan itu. Kalau daun-daunan habis, makan dulu tuh kayu-kayu itu. Baru teman-teman boleh makan ular. Nah, ya jadi daun-daun dulu, yang halal dulu, gitulah istilahnya. Kalau riba kecil boleh nggak? Riba itu al-haramur riba lisatihi. Haramnya riba itu karena zatnya, kecil atau banyak tetap haram. Sama dengan minuman keras. Walaupun minuman keras itu tidak memabukkan karena sedikit, kan ada dalil kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Lah kebanyak orang nggak paham, lalu dia balik logikanya. Berarti kalau khamarnya sedikit nggak mabuk halal dong? Ya salah. Karena ada dalil lain al-haramul khamru li zatihi. Haramnya khamar itu karena zatnya. Jadi mau sedikit mau banyak tetap haram. Itulah efek kalau cuma baca satu hadis tidak mengaitkan pada hadis yang lain. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali ya. Oke, aku pernah lihat video itu. Dia buat tulis dalil di atas kepalanya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Nah teman-teman kata dia, ini adalah kalau memabukkan ya, kalau nggak memabukkan maka halal kata dia. Ini kan ngaco guys, iya kan? Nah jadi padahal ada dalil lain al haramul khamru li zatihi. Haramnya khamar itu karena zatnya. Zatnya itu haram ya, bukan karena memabukkannya. Karena memabukkan dalam fikih itu adalah ilat. Ilat itu cuman efek. Ada orang yang minum banyak nggak mabuk. Jadi berefek atau tidak dia tetap haram. Tinggi kali pembahasan kita ya. Nah ya seperti itulah istilahnya. Jadi hati-hati teman-teman dalam belajar ya. Ustazah, oke. Salat tahajud surat pendek, alam taro nggak apa-apa. Ustazah, kalau tukang servis AC di bank apakah syubhat? Oh tentu tidak. Lah enggak boleh, itu boleh. Ya boleh nggak masalah ya. Ustazah, bulan Sya'ban boleh puasa Senin dan Kamis? Boleh ya. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya, maka teman-teman masih tetap bisa berpuasa setelah nisfu Sya'ban nanti sampai H-2 Ramadan ya. Oke. Ustazah, kalau minum antimo karena perjalanan mabuk dosa enggak? Apalah ini, kacau kali si kawan ini. Itu bukan mabuk, itu muntah. Agak lain pun Durita buang loh. Kalau minum antimo itu mabuk, itu muntah namanya. Bukan mabuk hilang akal. Baik-baik napa guys? Masih pagi nih. Aku udah mau dewasa nggak jadi-jadi. Alamak Jang. Oke, gitu ya guys. Nah, oke, kenapa Zah? Oke, gitu. Itu mabuk perjalanan guys. Jangan nanti ada yang bertanya lagi, Ustazah kalau aku naksir dia terus aku mabuk cinta haram nggak? Enggak lain. Ustazah aku punya suami, aku mabuk. Mabuk apa? Mabuk cinta. Haram nggak? Secara zatnya, secara ininya. Baik-baik apa guys? Oke ya. Santai Zah. Lu tahu. Ustazah, oke.
Ustazah, berapa? Oke, gitu ya. Tunggu dulu guys, aku beresin dulu kacamata aku ini, miring-miring dia. Ustazah, oke, zikir apa di bulan Sya'ban? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Iyo mana Mbak Rizky? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke? Oke, siap Mbak Soleha ya. Oke, amannya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat sekaligus harus pakai tahiyat awal enggak? Sholat sunnah enggak ada yang pakai tahiyat awal ya. Contoh misalnya sholat witir langsung 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Sama dengan kalau kita memang misalnya mau qobliyah zuhur nih 4 rakaat ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke. Rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Oke. Ustazah, oke aman ya. Oke, halo Mbak Feni. Ternyata Ustazah bisa lucu juga. Enggak, aku pendiam Mbak. Aku itu orangnya pendiam guys sebenarnya. Lagi tidur tuh aku nggak ingat apa-apa. Cuek aku orangnya. Introvert aku. Kalau lagi tidur tuh aku memang nggak ingat apa-apa. Aku bebas aja sih. Teman-teman mau ngapain aja nggak masalah. Aku nggak pemikir orangnya ya. Kalau lagi tidur sih. Hmm. Ya, kayak gitu guys ya. Kalau tidur kayak gitu ya. Iya, sejauh ini seperti itu, aku nggak tahu lah ke depan ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, nggak jadi aku dewasa. Dari tadi aku pengen serius guys. Alamak, batal ini udah kacau ya. Aku kan pengen dewasa dari akhir live sampai selesai live biar kelihatan bijaksana gitu guys. Gagal. Alah. Oke Ustazah, oke apa panggil-panggil, mmm, apa malam nisfu Sya'ban anjurkan baca Yasin 3 kali, sunnah ya, nanti aku ingatkan ya. Ustazah, oh iya dong Bu Nini, mantep dong, oke ya. Ustazah, oke gagal total ya. Ustazah nanggepin suami yang cemburu. Kalau suaminya cemburu tinggal ngomong aja. Diingetin aja terus nggak apa-apa. Orang cemburu banyak faktor. Yang pertama dia butuh perhatian. Yang kedua dia perlu diyakinkan. Yang ketiga adalah ini enggak, semoga enggak, adalah mirroring. Ya, dia melakukan lalu kemudian dia menuduh kita melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, itu mirroring, ada inner mirror namanya. Kalau seandainya ada orang yang cemburu, ya kita tinggal ngomong aja. Dia ngomong ya kita ngomong, "Enggak kok." Kan kayak gitu doang guys, jangan masuk hati. Itu terus mah yang dia bilang. Nggak apa-apa guys, teman-teman ngomong aja lagi, nggak usah masuk hati. Dia begitu, gitu aja lagi. Sampai kapan? Sampai selesai urusan, gitu kan ya. Nah, cuman masalahnya kalau dia sampai menuduh selingkuh, dia sampai menuduh berzina, bahwa haram ya, dosa besar kalau menuduh perempuan baik-baik selingkuh. Hati-hati ya, hati-hati takutnya itu mirroring atau terlalu sayang nalar nggak jalan atau misalnya butuh perhatian atau misalnya sekedar ingin memantau teman-teman semua. Jadi harus di-scan nih ya keempat ini yang mana nih sebenarnya. Kalau tuduhan yang nggak masuk akal bisa jadi dia melakukan menutupi kesalahannya dia menuduh kita melakukan. Nah seperti itu ya guys. Itu dosanya besar ya menuduh wanita baik-baik berselingkuh itu dosanya besar ya. Bikin VT cemburuan yang lengkap. Aku pula suruh bikin VT cemburuan yang lengkap. Banyak kali pun tugasku cemburuan yang lengkap. Beda, cemburu dengan menuduh beda. Teman-teman kan harus bisa membedakan. Cemburu dengan menuduh itu beda ya. Kalau cemburu itu biasanya ada
biasanya ada orangnya, ada objeknya. Kalau menuduh itu biasanya nggak ada objeknya. Itu dua hal yang berbeda. Masa cemburu dan menuduh pun aku pula yang ngasih tahu. Kemarin cara cebok aku kasih tahu, cara gosok gigi aku kasih tahu, cemburu pun aku yang kasih tahu. Itu aja nggak bisa kawan ini, cemana lah ini, ya. Ya gitu ya guys, jadi bedakan dia cemburu atau dia menuduh. Dia cemburu karena kasih sayang atau dia menuduh menutupi kesalahan. Itu beda guys. Cemburu tanda sayang. Iya tapi kalau nggak realistis perlu dipertanyakan guys. Ya oke. Kalau nggak realistis perlu dipertanyakan guys. Nah bisa jadi itu penyakit namanya paranoid. Dan paranoid ini perlu disembuhkan guys. Nah gitu ya guys. Udah? Nah, gitu. Gitu misalnya ya. Jadi harus ada indikatornya ya, guys. Oke, karena banyak orang yang menuduh orang tapi dia melakukan. Contoh, dia tuduh orang melakukan sihir, dia yang sihir sendiri. Dia tuduh orang misalnya berdusta ya karena dia sering berdusta. Wah, aku kalau gitu biasanya aku bohong, jangan-jangan dia juga bohong. Nah, seperti itu dan itu ada secara ilmiah ya. Oke gitu ya guys, banyak kali pun PR-ku. Oke, Ustazah cara mengatinya sesuai syariat bisa. Jadi kalau dia cemburu ini caranya. Kalau dia menuduh ini caranya. Kalau cemburu ciri-cirinya apa. Kalau menuduh ciri-cirinya apa. Itu ada. Kalau mau dibahas jadi akun pelakor nanti akunku. Ya oke Bam. Kalau mau dibahas Bom kayak mana Bom? Bertengkar orang nanti ngelihat video kita ya Bom. Kita tengok dulu ya Bom efek sampingnya. Kutanya dulu sama kucingku. Kalau dia tanda tangan nanti aku buat videonya. Ya. Oke Ustazah apakah beristinja sebelum sholat itu diwajibkan? No, tidak. Ya kalau nggak keputihan tidak ya. Kalau tidak keputihan tentu tidak ya teman-teman ya. Oke, jadi keputihan, harus cebok, baru kemudian teman-teman boleh, sholat ya. Bercanda saja, betul aku cuma bercanda saja ya. Bom-bom itu kucingku ya guys, cemburu karena sayang berlebihan nggak boleh. Cemburu karena sayang berlebihan kalau nggak realistis juga ngapain sih harus konflik terus gitu loh. Jadi harus diperbaiki itu hubungan. Aku cemburu karena sayang, lebih parah lagi gini guys, aku tuh marah karena aku sayang. Nggak masuk akal. Marah karena sayang. Lah kan tanpa marah juga bisa bilang baik-baik tapi tetap sayang cuy. Tanya aja sama kucingku itu. Marah tanda sayang. Aku nih marah karena aku sayang. Aku tuh lakukan ini tuh karena aku cinta sama kamu. Kalau enggak aku ya cuek aja. Iya betul. Tapi kan nggak harus marah caranya cuy. Bisa ngomong baik-baik kan. Gitu. Kita buat film yuk. Lagi kan capek sah kalau cemburu terus capek. Ujung-ujungnya pasangan jadi stres. Kalau stresnya dia nggak jadi nggak ceria. Kalau dia nggak ceria yang rugi siapa? Kita juga. Gitu. Cemburu tanda saya nggak terlalu tepat. Harus ngerti batasannya. Ya. Ustazah, oke ya, oke. Nah kita lanjut ya. Ustazah siap ya, oke siap Mbak Rona ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini dan semoga dapat insight ya. Oke siap Mbak Ridi Bintang ya, siap Mbak Najwa, Mbak Montoj ya, siap Mbak Sinta ya, Mbak Fans dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke siap Mbak Yuliana, aku udah sarapan Mbak Eli. Oke siap Mbak Vina ya. Oke, kita doa dulu yuk teman-teman. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mama AI ya, Mbak Rosa. Oke, teman-teman boleh tanya-tanya aja sambil aku jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti kajian seperti biasa. Tapi mohon maaf kajiannya harus muter di situ-situ aja sih guys karena semua jemaahku menginginkan temanya tentang persiapan Ramadan. Semoga teman-teman tetap oke ya, tetap aman ya. Siap ya, kita lanjut ya guys. Ustazah mau tanya waktu selesai sholat tahiyat tahiyat kita baru tahu ada satu lebar surat keluar. Surat keluar. Surat apa? Surat pos. Lagi sholat surat keluar apa? Ustazah, oke. Oke, sebentar ya guys, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya, penting-penting bentar ya.
Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, maaf ya guys, agak penting ya, bentar ya. Namanya. Oke, gitu ya. Siap ya, Mbak Najwa, Mbak Nurkorotul, Mbak Caci ya. Maaf ya guys. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Tolong jelasin mendaftarkan anak yatim ke yayasan yatim dianggap ngemis. Oh, itu setiap daerah beda-beda peraturannya. Datang aja ke yayasannya ya, Mbak. Oke, datang aja ya ke yayasannya ya. Oke, aman ya, guys. Siap. Oke. Kalau misalnya mau puasa kodo, apa harus pakai niat mandinya dulu? Kalau puasa kodo itu kalau nggak dalam keadaan junub, nggak mandi nggak apa-apa. Kalau nggak dalam keadaan haid, nggak mandi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi aman aja ya. Oke siap Mbak Nindya ya. Jadi aman aja. Ustazah, bolehkah ingatkan orang janji kepada kita, janji mau kasih sesuatu. Ingatkan, karena janji itu adalah hutang, supaya dia tidak terhutang, maka kita ingatkan. Tujuan kita mengingatkan bukan sekedar mau dengan janjinya tapi menghindarkan dia dari dosa. Apakah wanita ditakdirkan untuk melayani laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu beriringan, tidak ada yang di depan. Jadi semuanya sama ya. Tapi kalau aku suruh pilih jadi laki-laki atau perempuan, lebih bagus jadi perempuan karena perempuan itu lebih santai ya. Harusnya dalam syariat ya. Kalau rumah udah dihibahkan kepada anak tiri, ada suratnya tetapi tidak ada tanda tangannya. Oh, tidak ada tanda tangannya tidak sah. Gimana ceritanya? Ya. Ustazah, apa boleh minta nomor eh, oke, siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Apakah sholat tahajud harus mandi? Tidaklah teman-teman. Kecuali teman-teman dalam keadaan junub atau dalam keadaan nifas ya teman-teman ya. Dalam keadaan junub atau dalam keadaan nifas ya. Ustazah, sedekah subuh buat bayar hutang di warung boleh nggak? Sedekah subuh kalau buat bayar hutang itu namanya tabungan, itu bukan sedekah. Kalau dia mau dianggap sedekah, nah teman-teman tidak untuk kita ya, tapi untuk orang ya, untuk orang susah, untuk orang takdir makan kawan, kasih makan teman seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar. Oke gitu ya. Ustaz sebelum sholat Jumat, sholat sunnah apa yang afdol? Sebelum sholat Jumat, sholat sunat apa yang afdol? Aman aja sholat sunat apa yang afdol? Nggak ada guys. Oke aman ya. Oke mic lagi. Oke gitu guys. Oke aman ya teman-teman ya. Siap Mbak User ya. Siap Mbak Vivi. Oke. Tapi pada faktanya perempuan jadi tulang punggung, santai apanya, ya nggak semuanya secara normatif, secara teori kan nggak seperti itu kan situasi yang nggak ideal Mbak. Oke ya, siap siap, oke. Ustazah kalau saya lagi kaget, saya bacanya apa? Kalau lagi kaget bacanya adalah la haula wala quwata illa billah. Lagi kaget bacanya la haula wala quwata illa billah ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Nah kalau kita kagum, ucapannya Masya Allah atau Allahu Akbar. Ya, dia kan ada masing-masing tuh zikir pada tempatnya. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, ucapnya Subhanallah ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, menunggu azan ibadah apa yang bagus dilakukan? Menjelang azan apapun boleh, teman-teman lakukan apapun boleh. Ibadah itu apa sih guys? Ibadah itu sesuatu yang ada manfaat ya. Baca Quran boleh, zikir boleh, sholawat boleh, bebas ya. Ustazah, gimana kalau seorang laki-laki yang pelit terhadap istrinya? Suatu ketika istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ceritanya nih suamiku pelit gitu kan?" Abu Sofyan tuh saudagar yang kaya tapi dia pelit gitu. Apa kata Rasulullah? Khuz, kau ambil uangnya boleh dengan diam-diam untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya. Jadi boleh diambil uangnya, tapi untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan saja. Ya, tidak boleh mengambil uangnya untuk kepentingan yang lain gitu ya. Oke, Ustazah punya utang sama non muslim belum bayar nggak dah ketemu orangnya. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu ya. Oke.
Ustazah, bagaimana membayar hutang kepada orang meninggal? Kalau kita punya hutang kepada orang meninggal, maka caranya adalah yang pertama cari ahli warisnya. Ya, kita bayar hutangnya ke dia. Yang kedua, kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Apakah sholat yang ditinggalkan karena haid wajib diganti? Tentu tidak ya. Ustazah, doa sesudah BAB sejauh ini doa keluar kamar mandi yang ada. Doanya adalah ghufronak, itu aja. Ghufronak gitu aja. Ustazah, kalau uang sedekah subuh buat beli HP anak boleh tidak? Boleh ya. Ustazah, doa melunakkan hati anak apa? Doa melunakkan hati anak adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma ya Allah layyin li lunakkan li untukku qalbahu hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Gitu caranya ya guys. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Nah itu dia. Bentar ya. Oke melunakkan hati anak ini dia. Oke. Ustazah, Ustazah, kapan dibacanya? Ya habis sholat juga boleh ya. Ustazah, hasil dari burung walet itu gimana? Apanya gimana? Halal kok ya. Ustazah, cara terhindar dari hutang riba, mau berhenti nggak berhutang, tapi sulit butuh terus pas mau selesai. Aku rasa bukan butuh terus, butuhan tuh kan cuman makan. Kalau masak berapalah biayanya. Itu karena kebiasaan aja, udah adiksi, udah candu. Ya dipaksa aja untuk menyelesaikannya ya, untuk menghentikannya ya. Ustazah, doa cepat dapat istri gimana? Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Itu doa kalau minta jodoh ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris ya. Nah ini dia doanya ya guys. Rabbi la tadharni fardan gitu ya. Mbak Bulbul nggak boleh baca doa jodoh ya. Oke, Ustazah, doa supaya suami mau umroh dan haji. Allahumma rzuqna diganti dengan nah. Kalau ni itu cuman kita doang. Kalau nah itu keduanya ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, kenapa nggak boleh zakat? Kacau nanti dua pula dia kawannya. Ya, ini ya Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ini doa supaya umroh. Tapi kalau mau bareng-bareng ninya ganti nah. Allahumma rzuqni diganti dengan Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Oke, gitu ya guys. Allahumma rzuqna. Ustazah, doa minta selalu diminta suami, terus uangnya itu gimana? Selalu diminta suami. Maksudnya gimana maksudnya? Oke gitu ya. Doa cepat lunas hutang. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aqdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku, agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Ustazah, oke gitu ya guys, aman ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau rugi, ya, Ustazah, kalau rugi yang masih KPR, maksudnya apa nih? Tulis lagi, doa biar suami gajinya dikasihkan ke istrinya, nggak ada. Semua gaji dikasihkan ke istri, doanya apa? Nggak ada. Ya, kalau ada FVP videoku guys, ya yang ada itu adalah doa lapang rezeki ya. Mbak doakan lapang rezeki. Tidak semua gaji suami harus untuk istri. Tetapi yang penting istrinya sudah dalam kondisi terpenuhi. Sandang, pangan, papannya ya. Sandang, pangan, papan ya. Persoalan dia mau pakai uang dia untuk sedekah yaitu bagian urusan dia. Yang penting istri ada fungsi kontrol. Jangan-jangan uang itu ke tempat yang maksiat. Oke.
Ustazah, oke, anak supaya rajin murojaah dan cinta kepada Al-Quran. Kalau mau teman-teman doa-doa khusus untuk anak biar supaya eee, lancar semuanya, lakukan aja sholat terus, doakan anak terus setiap habis sholat. Emakku itu nggak sekolah guys ya, SD tak tamat, tapi beliau doa juga nggak hafal semua kok. Cuman beliau sholat, habis sholat doakan anaknya pakai bahasa Indonesia dalam hati beliau. Ya beliau bangun tahajud, mendoakan anaknya pakai bahasa Indonesia dalam hati. Seperti itu guys ya. Oke aman ya teman-teman, memang seperti itu dia. Oke. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, kalau punya hutang puasa, tapi tidak bisa membayar karena sakit, fidyah ya, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit. Maka teman-teman boleh membayar fidyah ya, membayar fidyah dengan cara memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya, 1,4 kilogram beras per harinya. Dalam sholat terkadang suka membaca surat pendek sama dengan tiap rokaat, boleh nggak masalah. Jadi dalam sholat itu ayat pendeknya itu aja nggak masalah ya guys. Ayat pendeknya muter-muter di situ aja nggak ada masalah ya. Atau mau ganti boleh, teman-teman boleh baca ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Atau baca sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga bagian dari ayat Al-Quran ya. Ustazah, selama 20 tahun saya tidak pernah dikasih nafkah sama suami. Hukumnya apa? Seketika Mbak tidak ridho, seketika itu suaminya berdosa. Seketika Mbak ridho, seketika itu suaminya tidak berdosa dan Mbak berpahala. Ya, kalau Mbak nggak ridho, pasti Mbak dari awal udah gugat itu. Ya, udah gugat itu ya. Coba baca surat nikah ketika seorang suami tidak menafkahi eh, 6 bulan berturut-turut, kalau suami tidak ridho, kalau istri tidak ridho, istri boleh menggugatnya. "Mak, lama kali." Oh banyak, teman-temanku banyak yang 15 tahun nggak dinafkahi. Ya, yang banyak banget ya teman-teman ya, kondisi dunia lah sekarang kan. Ustazah diubah, oke, banyak iklan sampo penghitam rambut, bolehkah? Haram. Penghitam rambut nggak boleh ya teman-teman ya, itu udah statusnya haram ya. Tidak boleh menghitamkan rambut putih ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke. Gimana kalau suamiku masih, gimana kalau suamiku masih gimana kalau suamiku masih mana lah nih, masih apa dia? Ustazah, ayat pendeknya itu aja dari tahun ke tahun, sampai meninggal pun ayat pendek itu aja nggak apa-apa guys. Head pendek itu aja sampai teman-teman masuk ke liang lahat pun nggak apa-apa guys. Cuman ganti-ganti lah guys, ganti dengan ayat kursi, ganti dengan Robbana atina fid dunya, ya ganti dengan Al-Baqarah 1 sampai 5, ya ganti dengan duha 2 ayat pertama. Aman guys, ya ganti-gantilah sedikit guys biar berganti model kawan-kawan itu pula ya. Oke, Ustazah, oke, benar Ustazah, aku pernah nggak dikasih nafkah tapi ku ridho anggap ujian hidup. Ya, kalau Mbak ridho, Mbak tidak berdosa dan Mbak dapat pahala ya atas sedekah Mbak ya. Oke, Ustazah, kalau surat yang lain boleh, Mbak boleh baca ayat kursi, Mbak boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, ruko yang KPR dalam kredit macet, apakah wajib keluarkan zakatnya? Ruko tidak wajib keluarkan zakat. Yang wajib keluar zakat kalau rukonya kita sewakan dan dibayarkan zakatnya. Atau rukonya itu dalam kondisi atau rukonya itu menghasilkan karena ada usaha di dalamnya, itu adalah baru dia kemudian baru dia kemudian dikeluarkan zakatnya ya. Ustazah, oke, Ustazah, gimana kalau ngutangin duit ke orang lain udah lebih 2 tahun tapi kalau ditagih dia mengelak. Ada 2 pilihan Mbak. Mbak boleh ikhlaskan dan Mbak dapat pahala atau Mbak tidak ikhlaskan sama sekali, nanti akan menjadi kebaikan buat Mbak di hari akhirat. Kalau sholat sunnah nggak pakai iftitah boleh nggak? Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak ada masalah ya guys.
Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak ada masalah. Bahkan semua jenis sholat nggak pakai iftitah itu nggak ada masalah. Karena iftitah itu bukan rukun sholat, iftitah itu hanya sunnah sholat saja ya. Ustazah, kalau cat rambut warna rambut selain hitam boleh nggak? Tidak boleh. Yang boleh itu cuma henna. Henna itu dia masuk ke dalam batang rambut ya. Tapi kalau dia bukan henna itu nggak boleh ya. Seperti teman-teman pergi ke salon lalu kemudian teman-teman hitamkan rambut atau warnai rambut karena dia menutupi batang rambut. Jadi yang boleh itu cuma henna ya. Oke, Ustazah, hukumnya gimana kalau punya utang belum bisa bayar keburu meninggal? Maka dibayarkan oleh ahli waris kita. Kalau ahli waris kita tidak mau membayar, maka dosanya kembali kepada kita. Ustazah, rukonya sewakan tapi belum lunas, tetap keluarkan zakatnya ya. Ustazah, doa apa agar sembuh dari was-was najis? Kalau teman-teman ada rasa was-was, teman-teman cukup baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas dan seterusnya ya. Ustazah, apakah duit gaji seseorang TKW itu ada kewajiban infak, sedekah? Sedekah ada. Jika penghasilannya di atas 13 juta maka wajib zakat ya, zakat maksudnya kan, bukan infak kan, zakat kan, zakat itu tetap wajib jika penghasilannya di atas 15 juta. Ustazah, kalau pinjam uang 1 juta ngembaliinnya saya lebihin gimana? Selagi tidak dia yang meminta, nggak ada masalah. Kita pinjam 1 juta, makasih ya ini uangnya 1 juta, ini saya ada sedekah 100 ribu sebagai tanda terima kasih saya karena ibu telah membantu saya. Maka ada dua akad di situ. Yang pertama adalah akad hutang, yang kedua adalah akad sedekah ya. Oke, Ustazah, saya kan baru 2 minggu jalanin puasa Daud ya. Seminggu haid itu mulai lagi dari Senin atau bebas? Bebas lah, bebas aja mulai puasa Daud, ya nggak apa-apa. Ustazah, oke mantap ya. Sholat tahajud baca apa? Bebas aja ya. Sholat tahajud tuh ayat pendeknya bebas. Kalau aku bilang Al-Baqarah 17 ayat pertama emangnya bisa cuy? Kan nggak bisa juga kan, bebas aja guys ya. Bebas aja ya, ayat pendek, canda ya guys. Ustazah, kalau kita tarik benang dosa nggak? Dosa. Tarik uang dari ATM sendiri yang nggak dosa. Kalau tarik benang itu dosa ya. Ustazah, gaji 5 juta wajib zakat enggak? Enggak. Yang wajib zakat itu 13 juta. Oke. Oke, gitu ya. Suami nggak mau kerja, padahal masih ada istri, mengandalkan anak saja, padahal tidak cukup. Kalau Mbak nggak ridho, suaminya harus dipaksa bekerja. Karena selama Mbak nggak ridho, maka suami Mbak akan berdosa. Nah, berdosa karena dia tidak menafkahi. Oke. Ustazah, meluruskan rambut nggak boleh karena dia merubah bentuk dan ciptaan Allah secara permanen. Ya, merubah bentuk dan ciptaan Allah secara permanen ya, teman-teman. Nggak boleh ya. Ustazah, suntik KB di hari puasa. Ustazah, oke. Apa perbedaan oke, infak sedekah sama amal jariah? Panjang ya. Pokoknya amal jariah itu amal yang ngalir kalau kita meninggal. Kalau amal biasa, sesuatu itu kita berikan ke satu orang. Misalnya aku ada uang, aku traktir teman, itu amal biasa. Atau aku ada uang, aku kasih ke fakir miskin, itu adalah amal biasa. Bedanya dengan amal jariah adalah aku ambil sesuatu, lalu kemudian aku kasih dipakai banyak orang. Aku ambil Quran, aku taruh ke masjid, dipakai banyak orang, itu ngalir pahalanya. Aku ambil mukena, aku taruh ke masjid, dipakai banyak orang, itu ngalir pahalanya. Atau aku ambil kain sarung, aku taruh ke masjid, itu ngalir pahalanya. Ya, jadi dia tergantung ya teman-teman. Itulah beda amal biasa dengan amal jariah. Jadi amal itu kebaikan, infak itu juga amal, sedekah itu juga amal, zakat itu juga amal. Tapi amal itu ada yang amal biasa dengan amal jariah. Kalau amal biasa dikasih ke satu orang, kalau amal jariah dinikmati oleh banyak orang ya. Oke, gitu ya. Oke. Hmm. Oke ya. Oke, sebentar ya guys, sebentar ya teman-teman ya. Paham ya kira-kira ya?
Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ibu udah beli alkohol. Oke, ditunggu ya. Oke. Oke, Ustazah, oke. Puasa Daud di bulan Sya'ban masih bisa nggak? Bisa ya. Puasa Daud di bulan Sya'ban masih bisa ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi, oke, gitu ya. Oke. Nah, kapan batas, puasa Daud di bulan Sya'ban? Oke. Kapan batasnya adalah H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau doa, Ustazah, apa niatnya bayar fidyah hutang puasa? Bayar fidyah nggak usah pakai niat ya. Oke ya, Oke. Ustazah, kalau ada orang yang riba lalu dia jajan ke warung kita, bukan urusan kita, ya. Karena antara kita dengan dia itu adalah bagian dari, jual beli, muamalah. Terlepas dari uangnya dari siapa dan untuk siapa, itu adalah bagian dari diri dia, ya. Ustazah, apakah kalau kita amal tidak bilang suami, apakah, suami dapat pahala? Tidak. Kita bisa mendoakan pahala kita untuk orang lain, itu bisa. Tapi caranya adalah dengan cara, mendoakan, "Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini, lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kubur orang tuaku," itu bisa. Kapan batas puasa Senin dan Kamis, teman-teman? Puasa Senin dan Kamis itu batasnya adalah H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya, teman-teman ya. H-1 Ramadan. Batas puasa Daud juga H-1 Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya, teman-teman masih bisa berpuasa setelah nisfu Sya'ban sampai H-1 Ramadan. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, masa nifas berapa hari? Kalau darahnya udah berhenti, sholat. Jangan nunggu 40 hari ya. Ustazah, bayar hutang dulu atau beli invest? Bayar hutang dulu ya. Jadi bayar hutang dulu, lalu tabungan dulu, baru invest ya. Tabungan dulu. Tabungan itu namanya dana darurat 6 kali kebutuhan kita. Misalnya sehari, sebulan pengeluaran kita 3 juta. Kali 6 18 juta. 18 juta itu jangan diinvestasikan dulu. Nah, setelah itu baru diinvestasikan, dibeli emas atau yang lain. Karena 18 juta ini dana darurat kita. Takutnya kalau langsung investasi beli emas, tahu-tahu kita sakit, kita butuh dana, kita jual emas, emasnya lagi turun, ujung-ujungnya kita rugi. Jadi kalau teman-teman mau cari uangnya, bayar hutangnya, cari uang lagi, keluarkan dulu dana daruratnya, 6 kali kebutuhan hidup per bulannya. Kalau yang single cukup 3 kali aja. Misalnya kebutuhan hidupnya 3 juta kali 6 18 juta. 18 juta ini nggak usah diapa-apain. Sisanya baru diinvestasikan. Boleh beli emas, mungkin surat berharga syariah, atau FR, atau investasi apapun yang tidak beresiko. Supaya kalau ada apa-apa masih ada nih 18 juta ini untuk sakit dan seterusnya. Karena kalau langsung loncat ke investasi, waktu waktu teman-teman ada apa-apa sakit, teman-teman ambil tuh investasinya. Jangan-jangan emasnya lagi turun kan jadi rugi. Harus cerdas dalam mengelola keuangan ya. Ustazah, kalau istri ditalak suami tanpa ada saksi, talak tidak perlu saksi. Yang perlu saksi itu adalah rujuk, ya. Ustazah, oke, kalau puasa sikat gigi gimana? Sikat gigi saat puasa itu hanya tidak boleh masuk ke tenggorokan dan kerongkongan aja, ya. Oke, hanya tidak boleh masuk ke tenggorokan dan kerongkongan aja. Boleh nggak arisan uang? Arisan uang itu boleh, yang penting tidak ada riba, tidak ada denda ya. Kalau teman-teman oke, oke, kalau teman-teman, dalam kondisi, ikut arisan ya. Ustazah, bagaimana kalau sedekah tidak izin kepada suami? Kalau uangnya uang kita nggak perlu izin suami ya. Ustazah, amalan apa saat haid? Yang pertama lihat live aku. Amalan haid, yang pertama lihat live aku.
kelilipan aku jadinya cuy. Ya, yang kedua boleh teman-teman sekedar mengulang hafalan, boleh solawat, kemudian boleh al-fatihah, boleh sekedar mengingat-ingat kekurangan diri, ya, boleh sekedar mengulang hafalan, sedekah dan seterusnya. Oke? Oke cuy, dah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bulan Sya'ban boleh puasa satu Sya'ban, nggak perlu. Jadi gini guys, di bulan Sya'ban itu tidak ada puasa khusus Sya'ban kecuali di tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Cuman kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan-bulan lainnya. Maka dalam hal itu kalau kita perbanyak puasa di bulan-bulan lain, ya kita itu dianjurkan memperbanyak puasa. Terlepas dari puasanya itu puasa Yaumul Bid, atau puasa Daud, atau puasa Senin dan Kamis, ya yang penting memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Cara daftar haji Zah, ambil kerudung lalu kemudian pakai baju. Lalu bawa uang berisi ATM, bawa KK dan KTP serta surat nikah. Lalu teman-teman datang ke Kementerian Agama Kota. Lalu ikuti instruksi di sana, lalu pergi lagi ke bank untuk menyetor, lalu balik lagi ke sana untuk memberikan bukti setoran. Setelah itu teman-teman ambil motor, pulang, lalu nyampe rumah mandi. Udah kan? Soalnya teman-teman caranya kemarin lebih repot lagi, cara buang sampah Zah. Coba pakai kerudung lalu ada cara buang apa kemarin? Cara buang mukena. Ambil mukenanya, masukkan plastik kuat-kuat, ambil kerudung lalu pergi ke tong sampah, buang balik lagi ke dalam. Oke guys. Oke. Oke gitu ya. Parfumnya coming soon ya guys. Parfum brand aku coming soon ya. Thank you ya supportnya ya. Ya semoga teman-teman suka dengan parfum aku ya. Tapi itu brandnya brand aku dan itu produknya produk aku ya. Kita ada parfum itu aman dibawa sholat dan ekstrak ya. Doakan semoga lancar dan semoga disukai oleh masyarakat Indonesia parfum aku ya. Dia ada Rosy Glow, ada Aqua Blossom dan ada Coconut Oil. Ya, Masya Allah ya. Ada 3 varian di awal, tapi untuk di awal 2 dulu. Varian yang ketiganya jadinya tertunda karena harus fermentasi sampai 2 minggu. Coming soon, lama-lama dong coming soon-nya sampai teman-teman tertidur pas terbangun, wah parfumnya udah jadi. Oke, Ustazah, pertanyaan saya tolong dijawab. Oke, tapi yang mana pertanyaannya? Oke, Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau amal jariah via online apakah bisa? Bisa, misalnya nih ada masjid yang lagi susah gitu ya. Lalu teman-teman transfer aja ke masjid itu kan amal jariah juga kan? Teman-teman transfer aja ke masjid itu kan. Ustazah, gimana cara buang Al-Quran yang sudah usang boleh dibakar untuk menghindarkannya dari kehinaan ya. Oke, ya cara pembuatannya, quality controlnya, BPOM-nya, sertifikat halalnya, semua harus aku urus. Supaya jangan terjadi apa-apa di belakang, nanti kalau kita udah maju ada yang hasad bisa dia komplain kan. Alhamdulillah semua surat-surat kita jelas ya. BPOM, kemudian sertifikat halal, izin edar, quality control, pabriknya tersertifikasi, terverified, dan bagus. Aman ya, tinggal teman-teman beli aja. Karena aku orangnya sangat getol dengan surat menyurat guys. Jadi kalau belum turun surat aku nggak bisa. Semua guys. Aku jual jam tangan yang isi Al-Quran 30 juz. Aku tanya mana legislasi dari Kementerian Agama. Kami belum ada bu. Segera urus baru produknya kasih ke saya. Baru bisa saya jual. Madu mana surat edarnya. Mana uji labnya. Nah bawa sini kalau iya baru saya jual. Kalau nggak boleh. Kita nggak amanah. Karena kita warga yang taat hukum guys. Harganya tunggu dulu guys. Belum ada parfumnya. Udah ready tapi kita masih coming soon dulu ya. Oke. Kita coming soon dulu ya guys. Oke. Oke. Gitu ya guys. Ustazah ya gitu ya. Promo dulu ya. Nanti launching pertama promo ya. Oke.
Kayak gitu ya. Harganya ya nggak mahal-mahal lah, cuman dia, parfumnya itu extract. Kan ada 3 parfum kan, levelnya, mask, EDP itu tahan kalau mask itu 4 jam doang, EDP itu 8 jam doang, kita yang nomor 1 extract. Coba aja klik di Google, extract parfum, Zakat itu dia paling bagus kualitasnya. Ya supaya kita lebih, happy ya, lama tahannya, jadi lebih hemat dipakai sekali sampai sore sudah nggak perlu ditacap lagi ya. Oke, Ustazah kalau doa lewat live di depan Ka'bah, baik. Misalnya ada seseorang yang live, lalu kemudian dia bilang sama teman-teman, ayo doa, doa, ini Ka'bah, ini Ka'bah, ini Ka'bah. Teman-teman doa dari rumah nggak bisa. Kecuali dia yang menyebutkan karena dia lagi di sana. Halo Mbak Vina pengen punya anak lagi, ya Allah amin. Saya lagi di Ka'bah misalnya. Oh ternyata Mbak ini mau nikah lagi, oke amin. Nah itu bisa. Tapi kalau dia diam doang, dia bilang sama teman-teman silahkan doa, doa ya nggak bisa. Teman-teman di mana, Ka'bahnya di mana ya. Kecuali dia membacakan itu semua di sana. Oke ya. Gitu aku oke kenapa namanya Enlap nanti ada filosofinya ya Masya Allah ya kan dalam pembentukan logo itu ada visi, misi, filosofi dan value. Nah gitu guys ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke. Umroh apa boleh pakai uang warisan? Boleh ya. Ustazah, oke, amin amin ya. Oke, Ustazah, kalau mau bayar hutang tapi orangnya pindah rumah, boleh ganti dengan sedekah ya atau boleh ganti dengan sedekah atau teman-teman boleh ganti dengan sedekah atau teman-teman boleh cari ahli warisnya ya. Coming soon ya guys, thank you ya supportnya ya. Semoga brand parfumnya disukai masyarakat Indonesia ya. Oke. Sambil kita ngurus untuk ekspor impornya kalau mau diimpor ke luar negeri. Oke. Siap ya guys, siap ya kita doa. Oke. Ustazah, kenapa Bunda Liza? Sehat selalu ya. Ustazah, Al-Quran nggak pernah dibaca. Apakah itu berdosa? Tidak. Membaca Al-Quran tidak sampai statusnya dosa. Membaca Al-Quran itu status hukumnya tidak membacanya tidak berdosa. Ya, cuma kalau yang nggak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Ustazah tolong madunya nanti jam 9 ya. Oh iya aku mau kajian guys, aku mau kajian. Ya teman